Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Nubuat Nabi Yesaya yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyatakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mempersiapkan dirinya dengan berdoa dan berpuasa di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam, dan sesudah Ia dicobai oleh iblis, Yesus kembali ke Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Semua orang memuji Yesus. Pada sebuah kesempatan, yaitu pada hari Sabat di Nazaret, di dalam sebuah rumah ibadat, Yesus berdiri dan hendak membaca Alkitab. Ketika petugas memberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya, Yesus membacakan bagian kitab itu, yaitu Yesaya bab 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyatakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Lalu Yesus mengajar dan mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu telah digenapkan pada waktu mereka yang hadir di saat itu mendengarnya. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang hadir dalam rumah ibadah itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Menjadi pertanyaan bagi saya ketika membaca dan merenungkan perikop Injil yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini. Apa yang dibenarkan dan apa yang membuat mereka heran? Penginjil Lukas yang menuliskan Injilnya untuk orang-orang bukan Yahudi, ia mau menegaskan bahwa Yesus itu adalah sosok yang sudah dikatakan jauh-jauh hari oleh Nabi Yesaya. Mereka harus mengetahui kebenaran nubuatan itu, sekalipun mereka bukanlah orang-orang yang adalah pemilik atau pendengar kitab-kitab suci orang-orang Yahudi. Mereka harus mendengarkan ramalan seorang nabi besar yang bernama Yesaya. Lalu Lukas menegaskan kebenaran itu. Bukan kata-katanya yang indah atau logika berpikir tertentu,
melainkan mereka harus mendengarkan sendiri bahwa Yesuslah yang membenarkan firman Allah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kata Yesus, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Saudara-saudari terkasih, yang benar adalah bahwa Roh Allah ada pada Yesus dan ia telah diurapi menjadi Mesias dan ia menyampaikan kabar baik untuk orang miskin. Bukankah ia yang mengatakan kepada orang banyak, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya surga." Matius bab 5 ayat 3. Bukankah Yesuslah orang yang melepaskan orang-orang yang disingkirkan dari pergaulan umum dan menerima kembali dalam keluarga besarnya? Pemungut cukai didatanginya dan seorang di antaranya menjadi rasulnya. Orang itu adalah Lewi atau Matius, penginjil. Para pelacur dan orang-orang berdosa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga mereka hidup kembali dalam sukacita. Bukankah Yesus yang mencelikan mata orang yang buta? Seorang di antaranya bernama Bartimeus. Bukan hanya mencelikan orang buta, orang bisu dan tuli dapat mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan paling menggembarkan, orang mati dihidupkannya kembali. Seorang di antaranya putra janda dari Nain atau Lazarus, saudara Marta dan Maria yang sudah mati 4 hari. Tanda, mujizat, dan firman Yesus yang mendatangkan pengharapan tersebut adalah hadirnya Allah dalam Yesus. Inilah yang disebutkan sebagai tahun rahmat Tuhan sudah datang. Saudara-saudari terkasih, penginjil Santo Lukas mau mengatakan kepada kita bahwa Yesuslah Mesias yang terurapi dan memenuhi ramalan atau nubuatan Nabi Yesaya. Adakah di antara kita sudah membaca kitab Nabi Yesaya? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepadamu, setidaknya pada hari ini gereja sudah menyampaikan kepada kita nubuatan Nabi Yesaya itu, dan kepada kita dikatakan hal yang sama oleh Yesus. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apakah yang tidak membuat kita lebih bahagia melebihi peluang kita untuk menjadi pewaris surga? Kita harus merasa miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya, sebab dengan mengandalkan Allah kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia, itulah yang dijanjikan Allah dalam Yesus. Yesuslah yang mendatangkan dan menghadirkan sukacita dan kebahagiaan untuk semua orang-orang buta bisa melihat, orang lumpuh
bisa berjalan, orang sakit disembuhkan, orang berdosa diampuni, orang mati dihidupkan. Dan Ia menjanjikan tempat di surga untuk mereka yang percaya kepadanya. Yohanes bab 14 ayat 1. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Barang siapa percaya kepada Anak Manusia akan beroleh hidup yang kekal. Apakah aku percaya akan Yesus Kristus yang menjanjikan hidup yang kekal bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Dialah Mesias yang Kau urapi untuk menyampaikan kabar baik, yaitu keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka yang menerima Dia, dan bahwa hanya Dialah yang harus didengarkan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.